Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang mitos larangan pengantin melintasi Gunung Pegat Wonogiri dalam hukum Islam. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Mitos larangan pengantin melintasi jalur Gunung Pegat dalam kacamata hukum Islam adalah urf fasid yang tidak boleh dipelihara karena menimbulkan kemusyrikan. Jalur di sekitar Gunung Pegat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kembali memakan korban. Rombongan tilik bayi yang terdiri dari 43 warga Dusun Bendungan, Desa Kulurejo, Kecamatan Muntoronadi, Senin, 21 November 2022, malam, berujung petaka. Minibus KSU Panca Tunggal berplat nomor ED 1654 Bang yang ditumpangi rombongan tilik bayi mengalami kecelakaan tunggal di Desa Bumiharjo, Kecamatan Muntoronadi, hingga mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut itu terjadi di sekitar Gunung Pegat, tepatnya di Dusun Kepuh Kulon, RT 02 RW 03, Desa Bumiharjo, Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Kondisi minibus Panca Tunggal tersebut terperosok ke lahan sawah yang ditumbuhi tanaman eceng gondok. Peristiwa nahas itu terjadi akibat minibus gagal menanjak di tanjakan dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Kondisi jalan yang dicor beton itu pun licin dan berlumut, sementara kendaraan kelebihan muatan. Alhasil, terjadilah kecelakaan yang menyebabkan 8 penumpang minibus itu meninggal dunia. Selama ini, jalur di sekitar Gunung Pegat menyimpan misteri. Cukup banyak kecelakaan yang terjadi di jalur tersebut. Selain jalurnya yang dipenuhi tanjakan ekstrim dan minim penerangan, kondisi jalan di sana juga tidak terlalu lebar. Hal itulah yang menjadi penyebab banyak terjadi kecelakaan di jalur tersebut. Legenda Gunung Pegat. Selain rawan kecelakaan, jalur di sekitar sana juga kental dengan mitos tentang pengantin baru. Hal itu tertuang dalam cerita rakyat yang beredar di kalangan warga sejak dulu sampai sekarang. Konon, legenda Gunung Pegat masih ada kaitannya dengan Gunung Gendeng. Gunung Gendeng adalah gunung yang menjadi satu atau tidak terputus. Pada zaman Wali Songo, Keraton Mataram mempunyai anak perempuan yang akan dilamar Adipati Pacitan. Namun, orang tua sang putri tidak menyetujui lamaran tersebut. Akhirnya, pihak Mataram membuat jalan pintas untuk menghadang rombongan dari Pacitan dengan membelah gunung. Jalan pintas itu kemudian dinamakan Gunung Pegat. Tri Surahno dalam karya tulis berjudul Cerita Rakyat Gunung Pegat di Desa Ngadiroyo, Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Wonogiri, menjelaskan masih banyak orang yang meyakini mitos tersebut sebagai kebenaran. Patmoyono, salah satu informan dalam penelitian tersebut meyakini cerita rakyat tentang Gunung Pegat benar adanya. Dia menceritakan ketika ada pasangan yang akan menikah dan hendak melewati jalur Gunung Pegat sebaiknya memutar agar tidak mengalami malapetaka. Jalur yang mestinya dilewati bernama jalur manten yang jaraknya lebih jauh. Konon, jalur itu dibuat guna menghindari jalur Gunung Pegat yang melewati tepi Waduk Gajah Mungkur. Berdasarkan mitos yang beredar, akan terjadi perpisahan pada pasangan pengantin yang belum berumur 35 hari jika melewati jalur tersebut. Ginem, informan lainnya,
meyakini mitos tersebut karena kejadian seperti yang diceritakan dialami oleh salah satu saudaranya. Gunung Pegat adalah suatu pegunungan yang dipisah menjadi dua bagian. Gunung itu menyimpan mitos yang membuahkan tradisi larangan pengantin baru melintasinya. Tradisi tersebut dipegang teguh sejumlah masyarakat di Desa Bumiharjo yang merupakan petuah warisan nenek moyang. Masyarakat setempat meyakini jika larangan itu dilanggar, maka akan mengakibatkan malapetaka seperti perceraian, pegatan, sakit-sakitan, sulit mendapat rezeki, hingga kematian. Andi Sofyan dalam skripsi berjudul Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri yang diajukan ke Yayan Ponorogo menyimpulkan, mitos tersebut dalam pandangan hukum Islam termasuk kategori urf fasid yang tidak boleh dipelihara karena menimbulkan kemusyrikan. Keyakinan itu bertentangan dengan dalil syara dan kaidah dasar dalam hukum Islam. Dengan demikian, hukum melintasi Gunung Pegat oleh pasangan pengantin baru adalah boleh atau mubah. Misteri Gunung Pegat. Pegat dalam bahasa Jawa berarti putus atau pisah. Mitos yang berkembang menyebutkan pasangan pengantin usia pernikahannya kurang dari 8 atau 35 hari jika melalui gunung itu pagi, siang, maupun malam bisa pegatan atau berpisah. Tidak ada yang mengetahui secara pasti mitos itu berkembang sejak kapan. Cerita yang diterima Solopost.com, dahulu terdapat dua gunung yang menyatu. Namun, suatu ketika gunung itu dipisahkan oleh jalan. Asal-usul Gunung Pegat Wonogiri yang kini menjadi jalur utama Ngadirojo menuju Baturetno dan Pacitan Jawa Timur itu, ternyata menyimpan cerita-cerita mistis maupun cerita awal mula munculnya nama gunung tersebut. Informasi yang dihimpun Solopost.com, Selasa, 22 November 2022, asal-usul Gunung Pegat itu berawal dari pemerintah yang akan membuat jalan penghubung. Awalnya, Gunung Pegat merupakan gunung yang dibelah karena pembangunan jalan. Menurut mitos yang berkembang, Gunung Pegat di Desa Ngadiroyo, Nguntoronadi, Wonogiri itu dihuni makhluk halus bernama Embah Glondor. Konon, lelembut itu tidak suka melihat pasangan yang berbahagia. Kabarnya, Embah Glondor meninggal dalam kondisi sakit hati. Dia berikrar akan menghancurkan setiap kebahagiaan mereka yang datang ke Gunung Pegat. Menurut cerita yang dipercaya masyarakat, dulu Embah Glondor harus rela ditinggal pasangannya. Embah Glondor yang sakit hati berjanji menduda seumur hidup. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.